2021. Oke, yang saya dari Dian Rukmono. Selamat datang Pak. Terima kasih sudah hadir di sini. Ketemu lagi kita. Mudah-mudahan Bapak sehat-sehat ya. Ya Pak. Jaringan dari Pak Bambang kayaknya. Iya, jaringan. Saya kalau gini takut-takut ini, Kram. Saya pikir jaringanku. Oke. Mic-nya Pak Bambang. Saya ulangi lagi biar agak mantap dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Arhan selaku penguji pada hari ini. Yang saya hormati Pak Labata selaku mentor. Selamat datang Pak di sini. Mudah-mudahan sehat Bapak. Dan yang saya banggakan Dian Rukmono. Sebelum saya lanjutkan, saya tanya dulu, Anda sehat? Dian? Alhamdulillah Pak, sehat. Oke, ya, karena di undang-undang mengatakan saat ini kesehatan nomor 1. Kalau Anda bilang nggak sehat, terpaksa semua boleh ditunda. Karena itu nomor 1. Oke, ya Alhamdulillah. Jadi Dian, pada hari ini Anda akan memaparkan hasil aktualisasi Anda selama 1 bulan, lebih dikit. Dalam waktu yang mudah-mudahan tidak terlalu lama, 10 menit. Bukan karena hari Jumat ini, tapi karena memang ya kalau panjang-panjang amat, kasihan tuh Pak pengujinya semalam baca, terus Anda ceritain panjang lagi, kayak mengulang-mengulang. Jadi artinya apa? Artinya Anda hanya menggarisbawahi yang Anda anggap perlu Anda kasih penekanan-penekanan saja. Kemudian setelah itu Pak Mentor, Pak Labata akan kami dengarkan testimoninya selama 1 bulan lebih ini ngapain saja si Dian ini. Jangan-jangan Bapak kalau mengatakan dia tidur, selesai sudah Pak. Jadi mudah-mudahan testimoninya bagus. Dan yang terakhir Pak Arhan akan memimpin jalannya diskusi untuk pendalaman, bisa jadi nanti ada pengayaan lagi dan tentunya kata akhirnya penyempurnaan dari laporan yang telah Anda sajikan kepada Pak Arhan selaku penguji, dan tentunya nanti akan diupload dan dibaca seluruh dunia. Ini nggak main-main, seluruh dunia. Cuman ngerti apa enggak di orang Amerika nggak tahu saya. Baik, kita mulai 10 menit dari sekarang. Dian Rukmono, saya persilakan. Izin Pak Bambang saya tambahin dikit untuk Ya, memaksimalkan waktu nanti Pak Dian. Jadi yang dipaparkan atau yang dibacakan nanti pada saat pemaparan langsung ke kegiatan tahapannya dan outputnya apa. Nilai-nilainya tidak perlu dibacakan lagi karena kita sudah mengulas di awal, kecuali ada nilai tambahan pada saat realisasi kegiatannya. Itu saja, biar lebih memaksimalkan waktu. Kalau Pak Bambangnya minta 10 menit, kalau saya kurang dari 10 menit. Oke, mungkin itu saja. Silakan Pak Dian. Saya juga maunya 5 menit tadi, cuman nggak enak gitu. Pikir orang males. Silakan Dian. Terima kasih Pak, izin share screen Pak. Di screen view nggak bisa ya? Ya. Oke, good. Ya Pak, ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Yang pertama yang terhormat Bapak Arhan Firdaus SKP selaku penguji pada hari ini. Yang saya hormati Pak Bambang Sunario MTeng SC dan Pak Labata AS Baroko SPDI selaku mentor. Baik, pada hari ini saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dian Rukmono, Sarjana Pendidikan. Saya guru matematika di SMP Negeri 3 Lakia. Kemudian nomor daftar hadir saya 09. Pada hari ini saya akan memaparkan laporan aktualisasi saya yang berjudul peningkatan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran matematika melalui media pembelajaran berbasis IT berupa PowerPoint pada SMP Negeri 3 Lakia Kabupaten Goa. Selanjutnya kegiatan yang pertama saya laksanakan yaitu penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Waktu pelaksanaannya selama 3 hari, adapun tahapannya ini ada 4, outputnya dokumentasi, kemudian yang kedua ini surat persetujuan dari mentor, kemudian output yang berikutnya ada silabus, ada sintaks pembelajaran problem based learning, selanjutnya outputnya ada FTP 3 kali pertemuan, kemudian ada instrumen penilaian juga 3 kali pertemuan. Selanjutnya kegiatan yang kedua yaitu merancang LKPD dan media pembelajaran berbasis IT. Di sini pelaksanaannya ada 4 hari. Kemudian ada buktinya atau output yang dihasilkannya itu ada LKPD 3 kali pertemuan. Kemudian ada instrumen penilaian juga 3 kali pertemuan. Dan selanjutnya ada media pembelajaran berupa PowerPoint, ini ada juga 3 pertemuan yang gambar 6, 7, dan 8. Selanjutnya kegiatan yang ketiga yaitu melaksanakan proses pembelajaran dengan menerapkan media pembelajaran berbasis IT. Di sini waktu pelaksanaannya ada 6 hari, tahapannya ada 4, kemudian ini gambar 1, 2, dan 3 ini pada saat melakukan proses pretest. Kemudian gambar 4 ini perangkat yang digunakan. Gambar 5, 6, 7 itu proses pelaksanaan dari pembelajaran penggunaan media pembelajaran berbasis IT. Kemudian gambar 8, 9, dan 10 ini adalah proses pelaksanaan post-test akhir setiap pembelajaran. Selanjutnya yang keempat yaitu mengolah nilai, evaluasi, dan hasil pengamatan. Waktu yang saya gunakan di sini sebanyak 15 hari. Kemudian output yang pertama itu tersedianya lembar kerja pretest dan post-test itu masing-masing 3 kali pertemuan yaitu pretest 3, kemudian post-testnya 3. Kemudian tersedia dokumentasi pengolahan nilai 3, 4, 5, 6. Kemudian yang ke-7, 8, 9, 10 ini adalah pengolahan menganalisis hasil akhir dari kegiatan proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir ini analisis atau kesimpulannya. Kesimpulan dari seluruh aktualisasi saya yang saya laksanakan dari tanggal 10 November sampai dengan tanggal 14 Desember. Ini yang pembelajaran pertama. Pada saat pretest pertama ini, semua siswa itu tidak tuntas. Kemudian pada saat pelaksanaan pembelajaran dan dilakukan post-test, ada 62% siswa yang meningkat. Adapun sampel dari siswa ini kelas 8, kemudian jumlahnya 21 orang. Kemudian pembelajaran yang kedua ini, di sini sudah pretestnya sudah ada 3 orang yang tuntas, itu 14%, dan selebihnya tidak tuntas, 18 orang. Setelah dilaksanakan pembelajaran dan dilakukan post-test itu meningkatnya 72%. Kalau yang pertama meningkatnya 62%. Selanjutnya pembelajaran ketiga, sebelum pembelajaran ketiga ada juga pretestnya, itu ada 5 orang yang tuntas, kemudian ada 16 orang tidak. Setelah pelaksanaan post-test meningkatnya 57%. Yang tadinya dari 20% tuntas menjadi 86%. Jadi dari ketiga pembelajaran ini disimpulkan bahwa rata-rata ketuntasan itu mencapai 70%. Dan bisa saya simpulkan bahwa proses
pembelajaran yang saya lakukan menggunakan media pembelajaran IT ini dapat dikatakan meningkat. Jadi terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dian Rukmono yang telah menyampaikan paparannya singkat, padat, jelas mudah-mudahan. Selanjutnya saya persilakan Pak Mentor, Pak Labata untuk memberikan testimoninya. Saya persilakan Pak. Baik Pak, terima kasih. Terlalu dekat nih dengan Dian ya. Dian ya sudah. Silakan Pak. Oke. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku kepala sekolah sekaligus mentor Pak Dian di SMP Negeri 3 Lakia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dipertemukannya dalam rangka kegiatan peningkatan aktualisasi proses KBM di SMP Negeri 3 Lakia yang tentunya yang dibawakan oleh Pak Dian Rukmono. Saya singkat saja Pak, karena waktu juga sangat terbatas ini. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Bambang Sunario, MSc, yang kami banggakan. Langsung saja Pak, saya masuk pada penilaian saya terhadap Pak Dian Rukmono, bahwa prosedur tahapan-tahapan yang tentunya sudah dilaksanakan oleh Pak Dian Rukmono dengan sebaik-baiknya, mulai dari rencana, persiapan-persiapan, selanjutnya sudah melaksanakan konsultasi dengan saya Pak, dan selanjutnya beliau juga meminta arahan-arahan kepada saya. Semua sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya berbicara kita tentang aktualisasi atau juga realisasi proses KBM yang sudah dilaksanakan oleh Pak Dian Rukmono, khususnya di SMP Negeri 3 ini. Saya sangat bangga, berterima kasih karena apa yang sudah dilakukan oleh Pak Dian sangat sesuai dengan harapan kita bersama, bahwa kita betul-betul mengembangkan minat belajar siswa. Bagaimana kita merangsang siswa itu agar kemauannya belajar lebih diutamakan. Nah, ini terbukti dari beberapa hari yang lalu, beberapa pekan yang lalu. Nah, ini sangat luar biasa, energik siswa. Ya, berbeda dengan kemarin-kemarin, Pak. Saya selaku kepala sekolah di SMP Negeri 3 ini sangat bangga dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Dian Rukmono. Karena tentunya kalau minat belajar siswa itu yang semakin meningkat, tentu ini pendidikan semakin bagus, khususnya di SMP Negeri 3 Lakia. Yang selanjutnya Pak, saya sangat berharap agar peningkatan hasil belajar yang sudah dicapai ini mudah-mudahan berkesinambungan. Alhamdulillah dengan bimbingan Pak Dian melalui pelatihan ini, mudah-mudahan ini bisa direalisasikan dengan sebaik-baiknya, dan saya tetap berharap agar ini
tetap berkesinambungan demi pendidikan di SMP Negeri 3 Lakea. Yang selanjutnya, saya juga sangat berharap bahwa ke depan nanti Pak Dian bisa berkolaborasi dengan teman-teman di SMP Negeri 3 ini, bagaimana meningkatkan daya belajar siswa yang baik, kemauan siswa, minat siswa, seperti apa yang sudah dilaksanakan Pak Dian Rukmono sekarang ini. Nah, saya kira demikian apa yang dapat saya sampaikan. Yang jelas, saya sangat bangga dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Dian, dengan apa yang sudah dicapai oleh Pak Dian selama ini di SMP Negeri 3 Lakea. Saya kira demikian apa yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Namun yang jelas, sekali lagi saya sampaikan Pak, bahwa kami di SMP Negeri 3 Lakea ini, termasuk saya, memberikan apresiasi bagaimana perkembangan anak-anak sekarang ini yang tadinya semangatnya tidak terlalu begitu tinggi. Nah, sekarang dengan apa yang sudah dipraktikkan, dilaksanakan oleh Pak Dian, luar biasa ini peningkatannya. Saya kira demikian. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mentor Pak Labata atas testimoninya. Selanjutnya saya persilakan Pak Arhan untuk memimpin jalannya diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang selaku coach dan moderator pada ujian seminar aktualisasi pagi hari ini. Kita ketemu lagi dengan Pak Mentor, luar biasa. Dan terima kasih banyak Pak Mentor atas kesempatan dan waktunya untuk hadir mendampingi Pak Dian. Tadi sudah memberikan testimoni penguatan terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan selama kurang lebih 30 hari. Dan terima kasih atas kontribusi yang Bapak berikan, pemberian saran masukan, dukungan, dan persetujuan sehingga kegiatan dari Pak Dian bisa terlaksana dengan cukup baik. Kami berharap Bapak terus membimbing dan mengarahkan Pak Dian agar kedepannya jauh lebih baik lagi dan bisa menjadi ASN yang profesional tentunya. Semoga Pak Mentor selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap pekerjaannya. Amin. Pak Dian, terima kasih sudah melaksanakan kegiatan aktualisasinya ya. Ada beberapa saran masukan dari saya untuk penyempurnaan laporan ini, mohon dicatat dan nanti bisa dilihat juga di Kolabjar. Sudah saya input di Kolabjar. Yang pertama, ini hal kecil sebenarnya, berkaitan dengan kata pengantar. Coba lihat kata pengantarnya, semua unsur Bapak sudah masukkan, kecuali penguji. Kayaknya Pak Dian nggak butuhkan penguji nih. Bahkan dari orang tua, bupati, sekretaris, kepala badan, mentornya, coachnya itu sudah dimasukkan semua, kecuali penguji. Nanti kayaknya tidak butuh penguji nih Pak Dian. Kemudian berkaitan dengan lampiran, ada output dari tahapan-tahapan kegiatan yang saya ingin pertanyakan sebenarnya. Saya melihat ada hasil pengamatan, tapi di dalam lampiran ataupun bukti hasil pengamatannya itu tidak ada terlampir. Nah, ini hasil pengamatan yang dilakukan oleh Pak Dian seperti apa? Apakah hanya melihat-lihat saja? Atau ada catatan? Atau ada checklist yang dibuat dari hasil pengamatannya seperti apa, Pak Dian? Coba jelaskan ke saya. Ya, terima kasih Pak. Yang pertama itu catatan ada di laporan mingguan Pak. Memang karena deadline kemarin kita dituntut untuk cepat menyelesaikan laporan, itu setelah saya kirim baru saya ingat ternyata itu ketinggalan. Begitu Pak. Tapi setelah proses ada saya revisi, ada Pak. Di laporan mingguan ada Pak. Hanya memang berarti nanti itu dimasukkan lagi, dilampirkan ya. Iya. Karena proses pengamatan ada pengamatan sendiri, kemudian ada kegiatan dalam proses pembelajaran.
Oke. Juga keterampilan. Kemudian yang berikutnya, Pak Dian, di bab 3 untuk dokumentasi itu cukup kegiatannya saja, apa yang dilakukan. Saya berikan contoh. Tidak perlu dilampirkan dokumen juga di dalam bab 3 itu. Ya. Sehingga dokumennya banyak, kemudian narasinya nanti sedikit yang dibaca. Jadi fotonya kecil-kecil saja. Saya contohkan. Misal pada kegiatan 1 tahapan 1 Bapak misal berkonsultasi dengan mentornya. Nah, foto konsultasinya saja yang ditampilkan di situ secara kecil. Seperti itu. Jangan sampai dengan dokumen-dokumennya juga, ada RPP-nya. Tidak perlu, itu nanti dilampirkan di lampiran. Segala bentuk dokumen itu di lampiran. Ya. Kemudian masih di bab 3, Pak Dian ini kan golongan 3 ya. Analisis dampaknya itu tidak dibuat ya. Analisis dampak nilai. Ada Pak di bagian F, Pak. F. Nah, ini jadi catatan juga buat Pak Dian. Analisis dampak nilai itu adalah pertahapan kegiatan, bukan per kegiatan. Per kegiatannya itu hanya kontribusi terhadap visi misi dan penguatan nilai organisasi. Sedangkan analisis dampak nilai itu adalah pertahapan kegiatan. Kenapa? Karena di masing-masing tahapan akan berbeda nilainya. Meskipun sama nilai ada tahapan yang sama nilainya, tapi tahapan kegiatannya kan berbeda. Sehingga penerapan atau habituasi nilainya juga pasti akan berbeda. Sehingga dibutuhkan Pak Dian analisis dampak nilainya per tahapan kegiatan ya. Malah ada beberapa kemarin saya dapatkan dia malah per nilainya lagi dia uraikan untuk analisis dampaknya. Ada juga teman-teman peserta ini yang cukup jika saya tidak menerapkan nilai-nilai tersebut maka apa yang terjadi pada tahapan ini. Seperti itu. Itu lebih simpelnya. Tapi kalau untuk khususnya atau yang lebih bagusnya itu per nilai lagi dia analisis dampak. Jika nilai ini saya tidak terapkan pada tahapan ini maka apa yang akan terjadi. Seperti itu. Kemudian lembar konsultasi coach itu diperlukan di dalam lampiran sebagai bukti bahwa Pak Dian sudah melakukan konsultasi baik dengan mentor, baik dengan coach. Melakukan konsultasi baik apa? Dengan mentor, dengan coach juga seperti itu. Kemudian yang terakhir catatan saya adalah catatan-catatan saya, saran masukan saya selaku penguji baik dari rancangan sampai dengan aktualisasi itu dilampirkan di dalam lampiran sebagai bukti atas perubahan atau perbaikan yang kita lakukan pada laporan ini. Dan Pak Dian, ini bukan akhir dari aktualisasi ya. Ini adalah tahap pembelajaran kita bagaimana beraktualisasi, menghabituasikan nilai dasar profesi ASN. Aktualisasi sebenarnya ada pada saat Pak Dian kembali bekerja sebagai seorang guru nantinya, sebagai seorang ASN di sekolahnya. Teruslah menerapkan nilai-nilai dasar profesi ASN. Jangan diabaikan begitu saja dan jangan menganggap ini hanya sebuah pelatihan saja. Sehingga nanti pada saat menjadi ASN, nilai-nilai ini sudah tidak diterapkan lagi atau tidak dihabituasikan lagi. Teruslah ajarkan nilai-nilai ini kepada anak-anak, kepada rekan-rekan guru lainnya. Jadilah ASN yang profesional, tangguh, dan tidak mudah putus asa. Ya, pintar melihat isu masalah yang ada di sekolah, selesaikan isu tersebut, konsultasi dengan mentornya, koordinasi dengan teman-teman. Kemudian saya berharap ini bukan pertemuan kita dengan yang terakhir ya dengan penyelenggara. Mungkin suatu saat kami akan mengunjungi sekolah-sekolah, kami akan melihat rencana tindak lanjut dari peserta terkait dengan monitoring dan evaluasi, kemudian kami melihat kinerja dan sikap perilaku dari peserta. Mungkin itu saja dari saya ya. Saya berharap Pak Dian bisa lulus nantinya dengan mendapatkan nilai dari rekapitulasinya juga dengan baik, sehingga bisa segera menghapus C-nya dan welcome to ASN. Mungkin sekian, saya kembalikan pada Pak Bambang selaku coach dan moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Arhan yang telah memimpin jalannya diskusi pendalaman, pengayaan, bahkan sampai kepada penyempurnaan. Saya menuju ke Dian. Selamat, Anda sudah sampai pada titik ini dengan tentunya tidak gampang dan berdarah-darah. Cuman yang saya agak kaget-kaget dikit tadi waktu Pak Arhan ngomong tentang analisis dampak. Padahal kemarin itu pertemuan terakhir dan kita sepakati, oke, Anda perbaiki sendiri-sendiri ya. Dampak itu pertahapan ya.
Aha. Selingkuh dia. Tidak saya maafkan. Walaupun Anda minta maaf. Padahal belum minta maaf dia. Sok GR saya. Padahal baik, tapi selamat Dian. Tadi Pak Arhan sudah mengatakan selamat datang di ASN, dunia PNS. Selamat, mudah-mudahan Anda berkarir lebih hebat lagi ke depan. Pak Labata, terima kasih. Terima kasih Pak. Sampai pada titik ini, mudah-mudahan ke depan Bapak juga lebih sukses lagi dengan hadirnya Dian Rukmono. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Tuan Ikram atau Tuan Reza. Ikram yang punya rumah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.